Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Technopreneurship dari kelas 5D. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Khairul Anam, saya Marlinda, dan saya Muhammad Alsan Rian. dan pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai pengusaha di bidang bunga kering dan souvenirnya. Ingin tahu bagaimana wawancara kami dan apa saja produk yang dia jual? Tunggu sesaat lagi. Halo, jadi kita kebetulan udah ada di tempatnya dan kita bakalan langsung aja masuk ke rumah produksinya dan melihat bagaimana produk-produknya, dan juga kita bakal tanya-tanyain tentang bagaimana sih bisnisnya dan bagaimana perencanaan keuangannya. Yuk, langsung aja kita masuk ke rumahnya. Yuk. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Jadi lagi bikin apa nih Kakak? Jadi ini lagi bikin frame buket buat dijual nanti. Boleh jelasin nggak? Ini bisnis Kakak tuh tentang apa sih? Jadi bisnis aku itu tentang hal yang berkaitan dengan bunga kering, contohnya frame buket ataupun buket bunga kering yang lainnya gitu. Ya. Terus produk yang dijual itu apa saja sih? Udah yang seperti awal tadi, ada frame buket, ada buket bunga kering, terus ada handy flower buket juga. Kalau mau yang pertangkai untuk seperti foto produk, bisa beli pertangkai kayak gini aja gitu. Nah, kita udah ada di rumah produksi dan udah duduk-duduk santai juga. Dan di sebelah aku udah ada Kakak Yana yang sebelumnya udah kita lihat. Dan mungkin tadi mungkin kita bertiga udah kenal ya sama Kakak Yana, tapi kita ingin tahu lebih lanjut, atau kalian yang nonton belum tahu siapa sih Kakak Yana. Kakak Yana boleh nggak perkenalkan dirinya ke teman-teman yang nonton video ini? Iya, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Mariana, bisa dipanggil Yana. Saya sebagai pekerja small business, yaitu bunga kering. Oke, bunga kering ya. Yap. Dan mungkin tadi kita udah lihat ya produk-produk yang dijual. Boleh nggak lihatkan ke teman-teman di sana apa sih bunga-bunga yang kakak jual? Oke, ini contoh yang ada stok ya di Pix ID. Oke. Ini ada bunga Edelweiss, Oke. dikirim dari Jogja karena kalau di Kalimantan nggak ada. Tuh. Terus ini ada pompom, ini ada lagurus, sama kaspea. Nah, nggak ada bunga kering, aku biasanya juga fresh flower. Ini contoh aster sama bunga mawar. Oke. Yap. Itu beberapa produknya ya. Dan mungkin apa kita boleh kasih tahu ke teman-teman harganya atau harus lihat ke IG Pix ID? Harus lihat IG Pix ID dong, Boy, Oke. karena banyak banget price listnya. Oke, selanjutnya Kakak Yana dalam menjalankan bisnisnya udah pakai teknologi apa aja sih? Kalau sekarang pastinya medsos ya, atau media sosial. Sekarang sih Instagram sama WhatsApp buat format ordernya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau pesen bisa ke IG atau WhatsApp. Selanjutnya Kakak Yana bisa nggak sih jelaskan bagaimana sih proses bisnisnya, misalnya awalnya nyetok dulu atau ngambil barangnya dari mana, dan proses bisnisnya itu seperti apa? Jadi pertama nyetok dulu dari frame sama bunga kering. Terus nanti promosiin satu barang di IG ataupun WhatsApp, di Snapgram atau Snap WA gitu. Terus kalau udah ada yang pesan lewat Instagram nih misalnya, bisa klik link yang ada di bio. Nanti waktu di WhatsApp nanti tanya aja gitu mau pesan yang ini, terus format order. Untuk pemesanan sendiri penyelesaiannya 3 hari dari hari pemesanan gitu. Kalau luar daerah biasanya karena dari kaca ataupun bunga kering ini kan mudah lepas ya bunganya, jadi biasanya paketnya itu harus sama bubble wrap kayak gini. Oke, itu penjelasannya. Dan Iya. kemudian kan udah ada pesennya, Iya. pasti ada bayarnya juga dong. Iya. Kalau untuk bayarnya apa sistemnya? Untuk bayarnya sendiri kalau misalnya jauh orangnya gitu, bisa untuk dijangkau ya, kalau berapa harganya gitu biasanya lo transfer bank gitu, diberi nomor rekening. Tapi kalau daerah area Playhari itu bisa COD. Udah pakai teknologi pembayaran seperti Dana, OVO atau GoPay atau belum? Belum. Oke, belum. Iya. Kenapa tuh belum? Karena masih
seperti ini aja dulu gitu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Dan bagaimana sih strategi perencanaan keuangan nih? Dari keuangan sendiri, bagaimana strategi mengatur keuangannya, dari labanya bagaimana, terus pemutaran modalnya bagaimana? Kalau keuangan sih aku jadi empat bagian. Ada modal, ada untung, sama untuk promosi, sama uang kas gitu. Jadi kalau untung dibagi sama teman aku berdua gitu. Satu aku yang ngebuket sama nyetok bunga, terus yang kedua seperti desain ataupun antar ke daerah per hari atau ke JNT gitu. Terus pemasarannya bagaimana? Promosinya atau Promosinya gencar di Instagram sama teman-teman yang mungkin selebgram gitu, minta promosiin, yang gencar supaya Endorse. orang-orang di endorse gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah apa aja sih kendala yang kakak udah temuin nih selama berbisnis ini? Contohnya kalau orangnya mau buket bunga ya, tapi bunganya nggak ada di kita, jadi stoknya itu kayak masih PO. Terus kalau orangnya mau sekarang nih, misalnya 1 hari udah selesai ya kak, kita jadi sulit gitu kan buat nyetak kan. Kami kan biasanya per hari di area Kalimantan maupun di Pelahar itu nggak ada bunga kering gitu, jarang. Jadi harus ke Jogja dan itu PO-nya 3-4 hari kalau untuk sananya gitu. Oke, jadi masalah waktu ya. Iya, masalah waktunya. Dan customer kadang-kadang pengen cepet tapi Iya. kebutuhannya emang perlu Iya. waktu. Iya, perlu waktu gitu. Selanjutnya kakak sendiri secara pribadi pernah mendengar atau tahu nggak sih tentang cryptocurrency atau mata uang virtual? Belum sih kalau itu, karena kan masih small business, belum mengarah ke sana banget. Tapi nanti pelajari aja ya. Oke, kakaknya bakal belajar nih tentang cryptocurrency dan Iya. kalau saham bagaimana? Udah ada tahu belum? Belum tahu juga kalau saham. Nanti pelajarin juga Siap, kalau saham. oke. Jadi Kak Yana mungkin nanti bisnisnya bakalan lebih besar dan labanya Amin. lebih banyak. Iya. Mungkin dananya bisa dialihkan atau diinvestasikan di saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Amin. Seperti itu. Amin, kita aminkan ya. Selanjutnya Kakak Linda, ada nggak sih pertanyaan buat Kak Yana nih? Mumpung kita ada di rumahnya. Iya, kebetulan ada pertanyaan nih. Jadi kalau misalkan kakak ada kemungkinan kerugian, kakak udah mempersiapkan itu nggak sih dari sebelumnya? Iya, ada sih kalau ada kerugian ya. Dari uang kas misalnya kan ada modal uang kas. Jadi salah satu uang dari itu aku buat nutupin. Gitu. Jadi udah ada uang cadangan buat Iya. bisa menutupin kerugian yang terjadi. Iya, seperti itu. gitu. Oke, kalau Ausa ada nggak sih pertanyaan buat Kak Yana? Nah, pertanyaannya sih, saran untuk kami yang ingin usaha, misalnya kami secara banyak atau perorangan gitu, Iya. apakah ada saran bagi kami yang pengen banget yang bikin usaha sendiri gitu? Yang pasti sih jangan takut ya buat rugi, karena kan biasanya takut rugi kalau Iya, jualan benar. ini. Aku sih pasti pernah rugi gitu, tapi jangan takut sama gencar promosi. Promosi nomor satu Iya, ya. promosi harus nomor penting. 1, orang-orang pada tahu harus. Dan Kakak Yana sendiri IG-nya udah terkenal, jadi promosinya mungkin lebih gampang ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari kami dari kelompok 3 mata kuliah Technopreneurship, dan kami ucapkan terima kasih sangat banyak kepada Kakak Yana yang udah mau kami wawancara dan kami datengin. Sama-sama, dan terima kasih kembali. Oke, dan mungkin kalau mau lebih tahu tentang bisnis Kakak Yana bisa cek ke IG-nya tadi. Next_ID. Oke, dan sekian dari kami. Saya Muhammad Khairul Anam Saya Marlinda. Dan saya Muhammad Afsan Riyad. mengucapkan terima kasih setelah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like video ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke kemana-mana pun. Kakak Yana juga ya, jangan lupa share ya. Oke, thank you yang udah nonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Annyeong. Annyeong.